Indonesia tanah air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat luar biasa. Oke, mantap. Sudah siap belajar? Siap. Coba periksa di bawah apa masih ada sampah. Oke, kalau nggak ada, ya kembali rapikan. Ya. Sebelum saya mulai pelajaran kali ini, ada yang ingat materi yang minggu lalu? Ya, silakan silakan. Karakteristik dan unsur-unsur manajemen bisnis Oke, retail. mantap ya, betul. Jadi pertemuan minggu lalu itu adalah masalah karakteristik dan unsur-unsur Bisnis retail. bisnis retail. Nah, itu masih berhubungan dengan manajemen bisnis retail ya. Itu kita akan mempelajari seperti yang terpampang pada PPT-nya ya. Fungsi dan strategi manajemen bisnis ya. Poinnya materinya adalah fungsi manajemen dan strategi manajemen bisnis retail. Ya, adapun tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana mendeskripsikan fungsi manajemen dan menganalisis strategi manajemen bisnis retail. Ya, yang pertama, fungsi manajemen. Ya, jadi ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Di sini manajemen berperan ya untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi ya. Pengorganisasian ya. Setelah melakukan perencanaan secara matang, mengubah rencana itu menjadi kenyataan. Disinilah fungsi dari pengorganisasian. Pengorganisasian yang ketiga adalah directing, yaitu pengendalian. Ya, pengendalian. Lanjut berikutnya, ya strategi manajemen retail. Yang pertama adalah manajemen perencanaan. Yang kedua manajemen keuangan. Terus yang ketiga manajemen SDM. Nah, jadi yang kita akan bahas hari ini cuma 3. Jadi kita bagi. Nanti pertemuan berikut kita bahas. Yang pertama, manajemen perencanaan. Perencanaan, ya fungsi perencanaan yaitu di mana seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan perencanaan bisnis retail mencakup beberapa tahapan. Jadi ini perhatikan ada beberapa tahapan dalam manajemen perencanaan. Yang pertama, membangun visi dan misi. Ini sudah. Terus yang kedua, melakukan analisis pasar. Manajemen keuangan berfungsi untuk mengatur ya arus kas yang berjalan stabil ya sehingga pengeluaran Lebih besar. iya. Nah, dalam mengukur kinerja keuangan retail ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Di antaranya margin kotor. Apa itu audit? Ada yang tahu apa itu audit? Audit. Pernah dengar istilah ini? Pernah, cuma tidak tahu apa itu audit. Nah, jadi audit itu memeriksa keuangan, pemeriksa keuangan. Audit namanya biaya operasional. Ada yang tahu contoh biaya operasional? Sewa? Oke, sewa gedung. Jadi karyawan. Nah, listrik dan air. Itu yang paling utama ya. Manajemen SDM retail dalam bisnis retail. Ya. Jadi kalau kita sudah berbicara sumber daya manusia, otomatis manusianya. Kasir jelas. Kasir yang mana? Iya, pembayaran. Terus kepala gudang ada enggak? Ibu Nela. Warehouse. Ya. Warehouse. Roti. Sari roti.
Yakul. Nah itu BKL semua. Masuk SDM yang pertama rekrutmen, terus yang kedua orientasi, yang ketiga pelatihan, yang keempat pemberdayaan. Semoga ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Nada? Nada. Oke, kita breaking dulu lah. Ikut. Belum. Ikuti nih. Nah. Ya, sebelum saya bagikan LKPD-nya, silakan bentuk kelompok ya. Silakan bentuk kelompok atau ini nih kelompoknya. Ini Pak. Oke. Jadi di sini ada LKPD yang saya akan bagikan. Waktu yang saya berikan kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan soal ini. Nah, setelah nanti selesai, silakan presentasikan di atas ya. Oke. Ya. Di sini penjelasannya tentang W yang 4. Ya. Start ini yang menggunakan harga pasti. Menggunakan harga pasti. Harga pasti tidak dalam kurung. Sulit ditawar lagi. Selesai? Dari kelompok berapa? Satu. Dan kelompok dua. Ya. Jadi kelompok 3 dan kelompok 4 nanti saya persilakan dulu kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Dila. SDM Bisnis Retail. Poin tahapan pengolahan sumber daya manusia bisnis retail. Rekrutmen merupakan gerbang awal yang menentukan siapa calon dari karyawan bisnis Anda. Orientasi setiap pelatihan. Hasil dari diskusi kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Siap saya. Silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4. Pada proses rekrutmen, langkah-langkah apa saja yang dilakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara calon karyawan memasukkan lamaran kerja yang di dalamnya terdapat surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, pengalaman kerja, sampai pada proses tes tertulis dan tes wawancara. Atas perhatiannya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Ya, selanjutnya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya atas pertanyaan-pertanyaan apa, what, siapa, what, kapan, when, di mana, when, mengapa dilakukan. Untuk menentukan proses perencanaan dan manajemen retail, Anda harus tahu apa saja yang menjadi pertimbangan customer untuk memilih retail store yang Anda akan. Faktor-faktor yang relevan dalam menentukan customer memilih retail store antara lain harga. Hampir rata-rata retail store saat ini menggunakan harga pasti. Harga yang kualitas produk yang ditawarkan. Reputasi, jaga reputasi
Itulah presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya. Tolong jelaskan lebih detail tentang 5W1H. Baiklah, pertanyaan akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudari Mona. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai 5W1H. Di sini, what yaitu siapa? Siapa yang memiliki usaha atau siapa yang menciptakan usaha tersebut? Kapan atau when yaitu kapan usaha tersebut dilaksanakan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itulah tadi presentasi terakhir dari kelompok 2. Ayo berikan tepuk stadion. Oke, ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan siapa? Saya Pak. Oke, silakan. Fungsi manajemen retail yaitu ada 4. A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan. D. Pengendalian. Strategi manajemen yaitu manajemen perencanaan, manajemen keuangan, manajemen SDM. Itulah tadi rangkuman materi pengelolaan bisnis retail. Baiklah ya, bagaimana itu hasil kesimpulan dari teman kalian? Coba kita simpulkan bersama ya. Yang pertama, fungsi manajemen. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Dan yang ketiga, pengarahan atau direktif. Yang keempat, pengendalian. Ya. Terus strategi manajemen bisnis retail. Yang pertama, manajemen perencanaan. Yang kedua, manajemen keuangan. Terus yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Kita lanjut. Jadi saya sudah bagikan di grup ya link untuk evaluasi materi hari ini. Silakan dikerja. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Ya, silakan. Teknologi, pedagogi, content knowledge, order thinking. Untuk pengerjaan evaluasinya waktunya telah habis. Silakan simpan kembali HP-nya di meja. Silakan di kertas lembarnya silakan refleksikan materi hari ini. Nanti kalau ada promotor untuk pengerjaan refleksinya selesai, silakan kumpul ya. Silakan kumpul. Sudah ada yang masuk jawaban-jawaban dari hasil evaluasinya. Kita akan bahas sedikit. Yang soal pertama ya, tolong perhatiannya di sini. Di sini nomor 1 tadi, jika Anda seorang manajer ditugaskan menggantikan peran leader, hal-hal apa sajakah yang disampaikan kepada karyawan yang tidak memenuhi standar perusahaan? Ada yang bisa jawab? Kira-kira? Apa? A. Apa itu? Memberikan 5. Nah, Anda ditunjuk oleh manajer perencanaan untuk mengembangkan konsep promosi akhir tahun dan
Sebagai karyawan Anda melakukan B. apa? B. B atau C? B. Saya rasa untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup, dan insya Allah pertemuan besok atau pertemuan yang akan datang kembali kita akan membahas 3 poin strategi manajemen dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan manajemen bisnis retail. Kita tutup. Ada yang bisa pimpin doa? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa.